wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, walaupun di masa pandemi ini ya, kita terus semangat untuk belajar ya. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan tentang esensi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dari agama Katolik. Nah, esensi sosial agama Katolik ya perlu kita ketahui. Sosial, kepekaan sosial ya, manusia itu bersama orang lain dan saling menguntungkan karena manusia adalah makhluk sosial ya. Umat Katolik ya menyadari setiap kita memiliki hak dan kewajiban. Nah, hal ini diwujudkan dengan membayar pajak dengan benar. Jadi agama Katolik mengajarkan ya umatnya untuk membayar pajak dengan benar. Selain itu juga tepat waktu dan tidak memanipulasinya ya. Nah, ciri utama yang melaksanakan semangat sebagai pribadi sosial ya, di antaranya agama Katolik ya, sikap solidaritas. Nah, di dalam agama Katolik menganjurkan umatnya untuk bersikap solidaritas kepada sesama dan selain pemeluknya ya. Yang selanjutnya itu, selain itu agama Katolik juga mengajarkan umatnya untuk bersikap subsidiaritas. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui ya, agama juga disebut sistem sosial ya. Nah, jadi yang artinya peristiwa kemasyarakatan. Dimensi ini mencakup paguyuban bagi para pemeluk agama ya yang mengaturnya. Nah, agama seperti halnya kehidupan bersama. Nah, jadi di dalam suatu masyarakat ya, pasti kita memerlukan orang lain untuk melakukan berbagai kegiatan ya. Seperti keberagaman sosial dan kemasyarakatan dan sebagainya ya. Agama seperti selanjutnya itu agama seperti halnya keorganisasian ya, di mana suatu agama seperti halnya organisasi ya. Contohnya kalau di dalam Katolik ya, agama Katolik seperti perserikatan gereja-gereja ya, gereja Katolik Roma ya. Nah, sedangkan di dalam agama Islam ya ada Muhammadiyah, NU, MTA, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu agama seperti halnya kepengurusan. Nah, jadi agama itu memiliki tatanan-tatanan kepengurusan, entah itu kepengurusan dari pusat, daerah, wilayah ya. Nah, selanjutnya agama seperti halnya pemilihan. Jadi beragama kita harus memilih ya, entah itu agama Islam, entah itu agama Katolik, entah itu agama Kristen. Jadi kita sebagai manusia harus memilih agama tersebut. Nah, selanjutnya itu agama seperti halnya penahbisan ya, pemimpin dan penggembalaan. Nah, jadi kita harus benar-benar dalam melaksanakan ajaran agamanya tersebut ya. Nah, lalu tentang kekuatan politik dalam agama Katolik. Nah, di dalam agama Katolik, argumentasi politik harus dapat dipahami dengan akal budi ya, yang sehat dan menurut logika politis. Nah, jadi argumentasi ini hanya dapat dipahami oleh politisi atau penganut agama lain. Nah, suatu pandangan sosiopolitis diangkat dari wahyu, buku suci, dan tradisi. Nah, jadi agama Katolik dalam berpolitik menganjurkan untuk berpedoman dengan wahyu, buku suci, dan tradisi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan ekonomi pada agama Katolik. Nah, perlu kita ketahui bahwa ekonomi ini sangatlah global, ekonomi dan pasar bebas. Nah, proses menjadi ideologi ya kapitalisme secara universal ya, dengan sukarela atau terpaksa. Nah, kapitalisme ini menjadikan kapitalis Katolik di Eropa, Amerika yang global dan mendunia dengan nasional dan merubah tatanan dunia hingga saat ini ya. Jadi pengintegrasian ini terbagi menjadi ekonomi produsen dan konsumen. Nah, produksi ini terus berjalan agar biaya produksi lebih rendah dengan kedua belah dapat mengambil keuntungan masing-masing dan kemudian membangun infrastrukturnya. Nah, pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam ekonomi global ya dilakukan melalui proses privatisasi ya. Jadi di dalam agama Katolik ya untuk berekonomi melalui proses privatisasi ya. Lalu pasar bebas dan penghapusan berbagai hambatan seperti barang, jasa, dan lain sebagainya. Nah,
Itu penjelasan dari saya mengenai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Katolik ya secara global. Nah, selanjutnya mengenai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Katolik di Indonesia, khususnya Banyumas, akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Meta. Nah, silakan untuk Mbak Sri Meta bisa dimulai untuk menjelaskannya. Ya, terima kasih kepada Mas Jalal. Selanjutnya yaitu kekuatan sosial, politik, ekonomi agama Katolik di Indonesia. Pada kekuatan sosial ini, agama Kristen Katolik merupakan agama terbesar kedua setelah Islam. Namun, umatnya belum mencapai 10% dari penduduk Indonesia, yaitu kurang lebih 7 juta orang. Gereja Katolik turut berusaha mengembangkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Keberadaan Roh Kudus ini menuntut budaya, agama, dan kepercayaan menuju terbentuknya NKRI, seperti saat terjadinya Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, dan lain sebagainya. Untuk kekuatan politiknya, pada dasarnya gereja tidak memiliki karisma politik secara khusus, karena pelayanannya hanya dilakukan pada dirinya demi kerajaan Allah, karena secara khas gereja merupakan sarana kerajaan Allah dan sejarah. Demi kepentingan inilah, akan tetapi gereja menyumbang tanggung jawab sosial politik kepada Indonesia, seperti melindungi HAM, melindungi martabat manusia, demokrasi, dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi, ada beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan gereja, karena di sini dilakukan oleh bendaharanya. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua monitoring, dan yang ketiga evaluasi. Selanjutnya bersama-sama melakukan perencanaan ulang, dan yang selanjutnya pelaporan. Jadi setiap tahapan sebelumnya harus ada pelaporan dari bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran dana gereja. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban. Setiap pelaporan selesai, tanggung jawab dipikul oleh seluruh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu mengenai aliran keagamaan Katolik. Yang pertama yaitu mengenai ibadah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah Katolik adalah suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang dilandasi dengan ketaatan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maksud ibadah bagi umat Katolik yaitu suatu wujud hubungan antara Tuhan dengan gerejanya dan komunikasi Tuhan dengan jamaahnya. Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi ini harus disesuaikan dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Katolik juga mengajarkan adanya kesinambungan dan kesatuan penebusan yang bergerak dari Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru, dan dari satu kitab ke kitab-kitab lainnya. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari adanya Katolik yaitu mengenai atau mengenal dan mencintai Allah. Yang kedua, melakukan kebaikan dan kembali ke surganya. Selanjutnya yaitu latensi atau pemeliharaan. Jadi setiap pelayan bertanggung jawab dalam pemeliharaan, seperti kepada Tuhan Allah, dilanjutkan dengan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tritunggal, dosa asal, gereja dan paus, sifat pokok orang Kristen, kemasyarakatan, firdaus dan neraka, sikap orang Kristen terhadap non-Kristen, sakramen, ibadah kebaktian doa, dan tugas gereja. Untuk kitabnya itu terbagi menjadi dua, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama mencakup Taurat, Musa, Kitab Sejarah, Kitab Kebijaksanaan, Kitab Kenabian, Kitab Orang Katolik. Dan di Perjanjian Baru yaitu mengenai keempat Injil, Kisah Para Rasul, Surat, dan Wahyu. Selanjutnya yaitu relasi Islam dan Katolik di dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita diwajibkan untuk beriman, sehingga dapat saling memperkaya dan meneguhkan, walaupun ada banyak sekali perbedaan agama. Namun pada dasarnya, setiap agama mempunyai visi misi yang sama. Seperti contoh, Islam memerintahkan kita untuk memiliki sikap pasrah, kepercayaan yang teguh kepada Allah yang Maha Esa,
ketekunan dalam berdoa secara teratur, dan sikap tegar menolak kemaksiatan. Begitu juga hal yang dilakukan oleh Katolik. Hubungan Islam dan Katolik ternyata mengalami pasang surut. Pada awalnya hubungan keduanya itu sangat harmonis. Namun pada saat Paus ke-16 hubungan ini merenggang. Banyak pihak dari Katolik berusaha untuk melanjutkan hubungan keduanya untuk segera membaik. Sehingga Paus Fransiskus membuat isu-isu tentang keharmonisan keduanya. Paus Fransiskus juga meminta umatnya untuk memperkuat relasi dengan Muslim dengan cara membawa dokumen Abu Dhabi hingga ke akar rumput. Langkah-langkah konkretnya untuk membawa dokumen itu, yang pertama, sekolah Katolik dan Islam perlu membaca dan para guru diajak untuk menjelaskan dan menyederhanakan bagian yang kabur dan berpotensi terjadi kesalahpahaman terhadap siswanya. Yang kedua, dokumen ini bertujuan memperkuat tali dan ikatan persaudaraan antara umat Katolik dan Islam. Kemudian relasi Islam dan Katolik di Indonesia. Perjumpaan Katolik dan Islam telah menorehkan hubungan dinamika yang fluktuatif, yang terkadang harmonis dan terkadang juga terjadi kekerasan secara tragis. Umat beragama di Indonesia telah meleburkan diri menjadi sebuah bangsa yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selain itu, Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi komitmen bagi segenap bangsa untuk terus bersatu. Jadi meskipun Indonesia itu memiliki berbagai macam agama, tetapi Indonesia tetap dapat bersatu dengan menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, relasi Islam dan Katolik di Banyumas. Di Kabupaten Banyumas sendiri memiliki tingkat kerukunan umat beragama yang cukup tinggi. Bahkan menurut survei bisa dikatakan bahwa 92-93% Kabupaten Banyumas dinyatakan sebagai kabupaten yang memiliki kerukunan yang cukup tinggi dan patut diakui oleh penduduknya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Dahlan. Ya, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Sri Meita. Nah, itu penjelasan dari kami kelompok 4 mengenai esensi kekuatan sosial, politik, dan ekonomi agama Katolik, entah di dunia maupun di Indonesia, khususnya di Banyumas ini ya. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 4. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.